Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Hakim, NIM C1B0202129. Saya akan mempresentasikan materi tentang makalah akuntansi laporan keuangan perusahaan dagang. Baiklah. Pengertian dan dasar teori. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen, industri, dan geografi, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Tujuan laporan keuangan perusahaan dagang: 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Syarat-syarat laporan keuangan. Relevan. 1. Relevan artinya bahwa informasi yang dijadikan harus ada hubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. 2. Dapat dimengerti artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan secara jelas dan mudah difahami oleh para pemakainya. Daya uji. 3. Daya uji artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. 4. Netral artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu. 5. Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya. 6. Daya banding artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama. Yang terakhir, lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dan tidak menyesatkan pembaca. Bentuk-bentuk laporan keuangan. 1. Neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. Dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan. 1. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan bagi perusahaan. Analisa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. 2. Pada dasarnya laporan keuangan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda. Perbedaan antara keduanya hanya jelas menonjol pada komponen laporan laba rugi dan sedikit pada komponen penyusun neraca. 3. Informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak internal perusahaan dan eksternal untuk melakukan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan. 4. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.